Selamat datang di Epalos, berpikir rasional. Selamat datang. Oke, pernah nggak sih lu ngerasa gini? Lagi dekat-dekatnya sama orang, chatan tuh udah kayak, ya ampun tiap hari intens banget. Dari pagi ketemu pagi lagi. Bener. Besoknya tiba-tiba, plaf, hilang, senyap, nggak ada kabar, chat cuma centang biru doang. Lenyap gitu aja ya. Kayak ditelan bumi. Nah, fenomena ini nih yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Ghosting. Dan ini penting buat dicatat, ini bukan cuma soal cinta-cintaan doang loh. Oh iya. Iya, ini kejadian di pertemanan, di dunia kerja, bahkan di lingkungan akademik. Ini udah kayak wabah komunikasi di zaman sekarang. Bener banget. Kadang tuh lebih bikin pusing daripada putus yang jelas ya kan? Jelas, karena nggak ada penjelasan, nggak ada closure. Nah, kepala jadi penuh tanda tanya. Makanya, di bahasan kali ini, kita bakal coba bongkar semuanya. Mulai dari, apa aja sih jenis-jenis perghostingan ini? Kenapa orang lakuin itu? Sampai ke efeknya. Dan, yang paling penting, gimana cara kita bangkit lagi? Gue tuh tadinya mikir, ya ghosting itu ya cuman ngilang gitu aja. Udah. Satu macam doang gitu ya. Iya, kelar. Ternyata pas gue coba cari tahu lebih dalam, buset. Haha. Banyak banget jenisnya. Kayak menu kopi loh. Analogi yang pas banget. Dan sayangnya, semua rasanya pahit buat yang derima. Memang benar, spektrumnya tuh luas. Ada yang paling halus, yang kadang malah lebih nyiksa. Oh ya? Kayak apa tuh yang halus? Ada yang namanya soft ghosting, atau kadang disebut juga slowing fading. Jadi ngilangnya tuh pelan-pelan. Dicicil gitu ya ngilangnya. Persis. Kayak volume radio yang dikecilin dikit, sampai akhirnya mati total. Balas chat yang tadinya sedetik, jadi sejam, terus jadi seharian. Ini nih yang bikin overthinking parah. Banget. Kita jadi nebak-nebak, dia sibuk atau udah nggak minat ya? Jadi nyalain diri sendiri, padahal dia yang lagi proses ngilang. Tepat. Ketidakpastiannya itu yang bikin gila. Terus ada lagi yang lebih aneh, namanya zombieing. Zombieing? Hah? Maksudnya gimana tuh? Dari namanya aja udah serem. Ya kayak zombie, setelah dia ngilang berbulan-bulan, mungkin setahun lebih, lu udah lupa sama dia. Tiba-tiba dia bangkit dari kubur. Muncul lagi gitu. Muncul lagi di DM. Hai, apa kabar? Seolah-olah nggak ada apa-apanya. Gila. Gue pernah dengar cerita teman, setelah setahun hilang, mantannya tiba-tiba DM bilang kangen. Nah, itu dia. Bingungnya setengah mati. Mau dibalas, takut sakit hati lagi. Nggak dibalas, penasaran. Dilema kan? Biasanya tujuannya cuma karena dia kesepian atau butuh validasi aja. Ini nyambung sama jenis lain namanya breadcrumbing. Breadcrumbing? Menebar remah roti gitu ya? Betul, dia nggak benar-benar ngilang, tapi juga nggak pernah benar-benar ada. Dia cuma ngasih perhatian secuil-secuil. Cuma buat bikin kita tetap ngarep gitu. Nah, Cukup buat bikin lu tetap terikat. Chat seperlunya, tapi nggak pernah ngasih komitmen apa-apa. wah ini manipulatif banget sih. Mirip-mirip dang sama benching, jadiin kita cadangan. Mirip banget. Benching itu lebih ke jadiin lu plan B, sementara breadcrumbing lebih ke butuh validasi egonya dia. Terus ada satu lagi yang asli, nyebelin banget. Haunting atau orbiting. Apalagi tuh. Dia udah ngeghosting lu, komunikasi nol. Tapi, Tapi, dia jadi penonton setia Instagram story lo, nge-like postingan lo. Dia nggak mau ngobrol, tapi dia mau lu tahu kalau dia masih ada, masih mengorbit di kehidupan lo. anjir ini sih. Ini nyebelin level maksimal. Nggak mau deket tapi nggak mau pergi juga. Kayak hantu penasaran. Persis, jadi intinya semua varian itu sama ya. Komunikasi yang nggak sehat dan nggak jujur. Ini nih, pertanyaan utamanya. Kenapa sih orang ngelakuin ini? Apa yang ada di kepala mereka? Apa mereka emang sejahat itu? Nggak punya perasaan atau gimana? Itu pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar dia orang jahat. Seringkali perilaku ghosting ini lebih nunjukin masalah di dalam diri si pelaku. Masalah di dalam diri pelaku. Maksudnya? Oke, alasan psikologis nomor satu yang paling umum itu adalah menghindari konflik. Sesimpel itu. Menghindari konflik? Iya. Buat mereka, percakapan yang sulit kayak bilang, maaf, kayaknya kita nggak cocok, itu rasanya menakutkan banget. Nggak nyaman. Jadi ngilang itu jalan pintas termudah. Oh, jadi ini lebih ke soal pengecut daripada jahat ya?
Nggak berani aja gitu ngadepin obrolan yang jujur. Bisa dibilang ini manifestasi dari ketidakdewasaan emosional, tapi ada akar yang lebih dalam lagi. Seringkali ini nyambung ke pola asuh yang namanya gaya kelekatan menghindar, avoidant attachment style. Wah, istilah baru nih, avoidant attachment. Apaan tuh? Ini pola yang kebentuk dari kecil. Mungkin orang tuanya nggak responsif secara emosional, jadi dia belajar buat mandiri secara ekstrim. Nggak nyaman sama keintiman yang terlalu dalam. Jadi, pas hubungan mulai serius, dia malah takut gitu. Narik diri. Dan ghosting itu cara kabur paling gampang di zaman sekarang. Pantesan. Gue sering denger polanya gitu. Pas PDKT seru, pas udah mulai nyaman, dia malah ngilang. Ternyata dia ngerasa terancam. Benar. Tapi tentu ada juga sisi yang lebih gelap. Sebagian kecil pelaku ghosting itu mungkin punya karakteristik kepribadian dark triad. Dark Triad. 3 serangkai kegelapan. Serem amat. Apa aja tuh? Itu gabungan 3 sifat. Narsisisme, yaitu ego yang tinggi banget, terus Machiavellianisme, suka memanipulasi orang, dan psikopati, yaitu kurangnya empati. Tunggu. Apa berarti setiap orang yang ngeghosting itu psikopat? Kayaknya nggak juga kan? Kebanyakan pasti yang takut konflik tadi kan? Pertanyaan penting. Tentu nggak semua. Mayoritas besar itu ya karena takut konflik atau punya avoidant attachment. Dark triad ini kasus ekstrim dan jarang. Tapi penting buat tahu kalau tipe ini ada. Dan mereka ngeghosting karena benar-benar nggak peduli. Orang lain itu objek buat mereka. Udah nggak berguna, ya dibuang. Oke. Jadi ada faktor dari dalam diri orangnya, tapi kayaknya zaman sekarang juga ngedukung banget nggak sih buat ghosting? Tentu, ini poin krusial. Peran teknologi dan aplikasi kencang itu gede banget. Aplikasi ini kan nyiptain paradoks pilihan. Pilihannya terlalu banyak. Jadi ngerasa selalu ada yang lebih baik di geseran berikutnya gitu ya? Nah, akibatnya hubungan jadi terasa kayak barang sekali pakai. Disposable. Kayak milih baju di e-commerce, nggak srek ya cari lagi, gampang banget. Persis, proses ini secara nggak sadar melakukan dehumanisasi. Orang jadi cuma sekedar profil. Kalau kita nggak lagi ngelihat orang sebagai manusia utuh, ya ninggalin mereka tanpa jejak jadi lebih gampang. Cukup tekan blok, masalah kelar. Oke, kita udah tahu jenis-jenisnya, udah tahu alasannya. Sekarang dampaknya. Gue rasa semua setuju, di ghosting tuh nyeseknya bukan main. Tapi katanya rasa sakitnya itu bukan kiasan, tapi beneran, nyata, secara ilmiah. Betul, bukan cuma kiasan, ini terbukti. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dampak psikologisnya dulu. Yang paling utama itu bingung total. Karena nggak ada closure, otak kita nggak bisa proses. Akhirnya kita kejebak di siklus ruminasi. Ruminasi itu yang mikir terus-terusan, salah gua apa ya? Apa gara-gara omongan gue waktu itu? Gitu bukan sih? Tepat. Pikiran itu muter-muter terus. Nyari jawaban yang nggak bakal pernah datang. Ini nguras energi mental banget. Akibatnya, rasa percaya diri bisa anjlok. Merasa nggak berharga. Dan jadi susah percaya sama orang lain lagi nanti ya kan? Pasti. Timbul trust issue. Nah, sekarang soal sakit yang nyata tadi. Nah, ini dia. Gimana tuh maksudnya secara biologis? Oke, jadi para ilmuwan saraf itu pakai alat namanya fMRI buat ngintip aktivitas otak. Oh, yang di film-film itu ya? Yang nunjukin bagian otak mana yang nyala? Betul. Dan penemuannya gila banget. Mereka nemuin kalau seseorang ngalamin penolakan sosial, kayak di ghosting, area otak yang aktif itu sama persis dengan area otak yang aktif pas kita ngerasain sakit fisik. Tunggu. Serius? Lu mau bilang otak kita nggak bisa bedain antara sakit hati sama jempol kaki kepentok meja? Secara sederhana, jalur saraf buat proses penderitaannya itu tumpang tindih. Ada area namanya anterior cingulate cortex. Itu kayak alarm rasa sakit di otak. Nah, area itu nyala terang di dua-duanya. Wah. Jadi kalau ada temen lu bilang, sakitnya kayak ditonjok, itu bukan lebay. Secara neurobiologis, otaknya emang respons kayak gitu. Sakit hati itu sama nyatanya kayak patah tulang buat otak kita. Gila, ini bener-bener mind-blowing sih. Ini validasi ilmiah buat semua orang yang pernah ngerasa, kok gini banget ya sakitnya? Ternyata emang otaknya yang bilang gitu. Dan bukan cuma otak, seluruh tubuh ikut bereaksi. Hormon stres, kortisol itu melonjak. Dopamin, hormon seneng, anjlok. Kombinasinya yaitu, jadi sakit kepala, capek terus, susah tidur. Sampai ke fisik ya dampaknya. Luar biasa.
Oke, setelah tahu betapa parahnya efek ghosting ini, kita sampai di bagian yang paling penting nih. Kalau udah terlanjur jadi korban, gimana caranya buat bangkit? Tentu, kuncinya itu pemulihan diri yang aktif. Langkah pertama dan paling dasar adalah mengubah pola pikir. Istilahnya cognitive reappraisal. Maksudnya kita bohongin diri sendiri gitu? Bilang, gue nggak apa-apa, padahal hancur. Bukan bohong, tapi mengubah bingkai ceritanya. Pahami ini, tindakan ghosting seseorang itu 99% tentang karakter dan ketidakmampuan mereka. Bukan tentang kita. Bukan cerminan nilai diri lu. Jadi ganti pertanyaan dari salah gue apa, jadi orang ini kok nggak punya skill komunikasi yang sehat ya? Wah, itu pergeseran perspektif yang kuat banget. Dari nyalahin diri sendiri jadi menganalisis dia secara objektif. Terima kebenaran ini. Tidak ada respons adalah sebuah respons. Keheningan dia tuh jawaban paling jelas. Artinya tidak. Tapi kan rasanya gantung. Gimana cara ngatasin rasa gantung itu? Ciptakan closure buat diri lu sendiri. Coba deh tulis surat. Ditulis. Iya, tulis semua unek-unek lu, semua pertanyaan, rasa marah, kecewa, tuangin semua. Tujuannya bukan buat dikirim. Oh, bukan buat dikirim. Bukan. Tujuannya buat ngeluarin racun emosional dari sistem lu. Udah selesai, bisa lu bakar, lu sobek simbol kalau lu udah ngelepasin beban itu. Oke, jadi setelah mindset diubah, closure-nya diciptain sendiri. Terus? Terus total ke diri sendiri, validasi perasaan lu. Kalau sedih ya nangis, kalau marah ya lampiaskan dengan olahraga. Jangan dipendam. Terus lakuin self-care besar-besaran. Hubungi lagi teman-teman lu, jalanin hobi. Ini proses ngebangun lagi identitas lu di luar validasi orang lain. Nah, ini pertanyaan pamungkas. Gimana kalau si hantu ini jadi zombie? Tiba-tiba dia ngecat lagi. Ah, ini ujian akhir. Di sini lu harus tegakkan batasan. Boundaries. Ingat, lu nggak punya kewajiban apapun buat bales. Diabaikan aja gitu. Mengabaikan itu pilihan yang sangat valid. Atau kalau mau, balas aja singkat dan tegas. Sesuatu kayak, cara kamu menghilang dulu itu nggak bisa aku terima. Aku udah lanjut hidup. Semoga kamu baik-baik aja. Tanpa drama, tanpa emosi, cuma pernyataan fakta. Tepat. Tujuannya bukan balas dendam, tapi ngelindungin kedamaian mental lu yang udah susah payah dibangun lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih obrolan kita, ghosting itu nyata, sakitnya juga nyata secara biologis. Penyebabnya lebih sering karena masalah si pelaku, bukan karena kita nggak berharga. Dan yang terpenting, kita punya kekuatan buat pulih. Tepat sekali. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang. Selama ini kan kita banyak ngomong dari sudut pandang korban. Tapi setelah kita tahu betapa sakit dampaknya, dan betapa gampangnya teknologi bikin kita bisa ngilang, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting buat kita tanyain ke diri sendiri. Apa tuh? Pertanyaannya bukan lagi sekedar kenapa gue di ghosting, tapi mungkin gimana caranya gue memastikan diri gue sendiri nggak jadi ghoster buat orang lain. Gimana kita bisa jadi komunikator yang lebih berani dan berempati di dunia yang serba mudah untuk menghilang ini. Sip! Dalam banget tuh buat jadi bahan renungan. Itu dulu untuk bahasan kali ini. Thank you udah dengerin. Sampai ketemu lagi di next video.